Sekarang yang bagian kedua adalah APBN di dalam mendukung penanganan kesehatan. Karena ini juga sering muncul terutama mengenai insentif nakes dan tagihan rumah sakit. Kami akan sampaikan mengenai kondisi yang ada. Seperti diketahui bahwa penanganan kesehatan adalah prioritas tertinggi. Di dalam PEN kita adalah 172,84. Sekarang dengan perkembangan yang terjadi, baik itu di bidang vaksinasi, terapeutik atau pengobatan, maupun diagnostik dan yang lain-lain, kita melihat bahwa kebutuhan penanganan kesehatan bahkan akan naik lagi menjadi 185,98 triliun. Jadi naik dari 172 di sebelah kanan atas ke 185,98. Breakdown-nya adalah untuk vaksin 58 triliun. Ini terdiri dari 47,8 triliun untuk pengadaan vaksin dan logistik, dan untuk anggaran yang disalurkan melalui TKDD atau APBD, yaitu DAU DBH yang di-earmark sebesar 6,5 triliun untuk membantu program vaksinasi. Untuk pengobatan bagi semuanya para pasien yang selama ini dirawat di rumah sakit, klaim pasien dianggarkan 40 triliun. Untuk insentif nakes dianggarkan 15,3 triliun dan ini di breakdown menjadi anggaran di pusat, yaitu tenaga kesehatan yang ada di bawah administrasinya Kementerian Kesehatan, yaitu 7,3 triliun, dan tenaga kesehatan yang berada di bawah administrasinya pemerintah daerah atau dinas kesehatan yang dibayarkannya melalui transfer keuangan ke daerah atau dana desa yang sebesar 8 triliun. Kemudian dari anggaran ini sebesar 185 juga ada untuk diagnostik seperti testing dan tracing, ada anggaran 4,08 triliun. 35 triliun adalah untuk penanganan kesehatan lain di daerah dan 20,85 triliun adalah insentif perpajakan. Ini karena banyak sekali kegiatan di bidang kesehatan yang diberikan insentif. Kemudian juga untuk membantu sarana prasarana seperti laboratorium, kemudian operasi BNPB, dan untuk komunikasi serta jaminan kesehatan bagi para pekerja bukan penerima upah, itu 8,49. Seluruh anggaran ini sekarang betul-betul ditujukan bagi penanganan COVID, baik itu untuk vaksin dan program vaksinasi, untuk testing tracing, pengobatan terapeutik, maupun untuk pelaksanaan PPKM mikro, baik yang bukan darurat maupun yang sekarang darurat. Itu akan menggunakan anggaran 185,98. Seperti diketahui di dalam pelaksanaan vaksinasi kita juga meminta seperti TNI Polri untuk turut serta melakukan. Dan oleh karena itu anggarannya nanti disediakan di dalam program vaksinasi ini. Sehingga pelaksananya bisa siapa saja yang memang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan maupun untuk membantu dinas-dinas di daerah. Dan mereka akan disediakan atau untuk pelaksanaannya menggunakan anggaran yang ada di dalam alokasi ini. Nah, tujuannya seperti Bapak Presiden mengharapkan supaya vaksinasi kita segera terakselerasi. Karena ini adalah cara untuk mengelola, di satu sisi adalah menahan penyebaran COVID atau mengurangi dampak mereka yang terkena COVID menjadi sakit atau bahkan meninggal, dan di sisi lain kegiatan ekonomi sosial supaya bisa tetap berjalan namun tetap aman dari COVID.